Mau siapapun ya STY keluar dan digantikan oleh Patrick Kluivert. Ya, pokoknya harga mati Indonesia harus masuk Piala Dunia. Kalau nggak masuk, pecat langsung. Ya, ucapan terima kasih lah intinya juga ya kepada STY yang sudah membawa timnas Indonesia sampai ke posisi sekarang ini yang siapapun pelatihnya Indonesia tetap harus kita dukung. Ya, kalah ataupun menang tetap kita dukung dan harapan terbesar sih kita masuk Piala Dunia, to be the winner. Ketemu lagi di iPodcast. Tepuk tangan. Aduh, pagi yang sangat cerah ini kita akan membahas apa ini? Kita ngobrol timnas aja ya. Timnas Garuda Indonesia tentunya. Ini masih sangat hangat ya bahwa timnas kita kehilangan seorang coach yang sangat melegenda karena ini menjadi bagian history maker. Iya, karena sejarah seorang yang membuat sejarah di kancah timnas Garuda bisa sampai masuk kualifikasi Piala Dunia. Sekalipun ini tidak menjadi targetan PSSI ya, yang kalau Indonesia ini harus masuk Piala Dunia, sebenarnya ini nggak ada targetan ke situ. Tapi karena kita memang sudah masuk sampai ke posisi sekarang ini dan harapan semua orang pastinya menginginkan Garuda timnas lolos Piala Dunia. Waduh. Nih, menurut gua sih gini, Bro. STY ini apa nih? Kemarin kan sudah dipecat ya. Sudah diberhentikan lah bahasa halusnya ya. Nah, kemarin nih yang sangat mendramatisir dan sangat menggerakkan hati orang banyak sehingga kepergiannya pun STY ini sampai diantar, sampai berkerumun lah para pendukung timnas. Nah, waktu STY pulangnya kemarin nih tanggal berapa? Tanggal 25 tanggal 25 Januari 2025. Ya, pas malam udah pada tahu nih pendukung timnas. Sampai dia nganterin ke pelabuhan. Lah, lewat kapal air. Pelabuhan apa man? Pelabuhan mah getek. Stasiun. Nganternya kemana? Ya, lewat ini Haji Endang. Getek. Eretan. Naik Prima Jasa gitu. Iya. Jurusan Garut, Pia Subang, langsung Pia Jurang juga. Enggak. Naik Prima Jasa. Jurusan Garut. Naik di kilometer 57 langsung ke Garut, dari Garut langsung ke Korea. Naik apa? Naik MRT. Emang di Garut ada MRT. Nah, ini nanti MRT-nya memang secara kasat mata kita baru tembus sampai Bandung. MRT dari Garut tuh sampai Sukabumi. Iya. Sukabumi nanti lanjut ke Merak. Nah, terus dari Merak naik kapal selam. Jurusan Seoul. Iya, Solja. Oke, suaranya mana semuanya? Ku ingin kau pergi saja. Ku ingin kau mati saja. Ku ingin kau pergi saja. Itu mah grup gue. Nah kok ini bercanda. Ya. Nih, ini menyangkut masa depan timnas juga nih. Ya.
Iya, jadi banyak reaksi netizen. Ini bukan hanya netizen di media sosial. Netizen di mana? Di dunia nyata atau di dunia gaib? Di dunia nyata maupun gaib pun ini ikut-ikut bereaksi. Iya, karena kalau bicaranya timnas Indonesia, ya bicaranya timnas nih. Mereka yang biasa senengnya nonton MU PS The Jack yang yang biasa iya yang biasa nontonnya cuma sekedar senang di klub-klub, tapi kalau lihat timnas Indonesia bertanding tergerak hatinya untuk menyaksikan karena pada darah mereka ada darah Garuda tentunya, ada darah Garuda tentunya. Oh, darah muda. Darah muda mah Bang Haji. Sungguh terlalu. Bang Haji kan nonton timnas. Bang Haji Mansur. Haji Roma Irama nonton timnas dia juga sama. Wih, Bang Haji Roma Irama lagu-lagunya ada tuh tentang timnas, tentang darah muda, mana coba? Dan tentang darah Garuda. Mana laguna timnas? Timnas Roma Irama ya. Sampai saat ini belum rilis. Iya, masih lagi dibuat. Iya, informasinya kemarin nge-DM segera tayang. Segera tayang, segera masuk dapur. Masuk dapur umum. Nah. Sekelas Raja Dangdut itu pasti nanti akan surprise biasanya. Nah, yang namanya surprise ini kan kejutan. Roma Irama akan menciptakan lagu timnas. Iya. Ini surprise. Nah, kalau biasanya surprise itu kan kejutan. Iya. Tapi yang namanya kejutan tiba-tiba nggak ada aja. Iya. Nih, kita dari awal aja dulu lah. Ya, dari awal dulu aja karena memang yang hot ini kepergian STY memang diantar, tapi yang menjadi sangat hot ini kan kepergiannya dipecatnya STY nih. Ya. Karena gosip-gosip yang terdengar STY itu ada berselisih paham dengan pemain keturunan, tapi nggak tahu benar atau enggak, itu juga saya nggak tahu. Cuman gosipnya seperti itu. Iya, jadi memang seorang Erick Thohir ya ataupun para petinggi lah PSSI lah ya, ini saya yakin tidak hanya sebatas mereka tanpa alasan yang sangat tanpa pemikiran yang hanya sepintas tiba-tiba mecat. Saya yakin enggak. Ini ada faktor, banyak faktor. Adalah faktor itu kan. Faktornya itu dari mana? Dari intern atau eksternal. Nah, secara setuju enggak? STY dipecat di saat timnas Indonesia yang sedang melambung tinggi dan mempunyai harapan yang besar untuk masuk Piala Dunia. Nyari jawaban dulu nih. Kalau menurut saya pribadi sih harusnya jangan dulu. Jangan dulu. Berarti tahan dulu sampai dulu. Indonesia memang ini serba tanggung, Bro. Tanggung. Ya. Artinya tanggung karena di saat Indonesia yang tadinya tahulah kita dulu timnas masih sangat dalam keterpurukan, ya kan? Sehingga sekarang sudah melesat dari peringkat berapa? Dari tingkat FIFA berapa? 170-an sampai sekarang naik ke 130-an. Wih, 40. Dahsyat enggak? Dahsyat. Nah, terus diberhentikan di saat Indonesia yang sedikit lagi, hanya beberapa langkah lagi, 3 pertandingan lagi itu. Iya, lolos. Iya, Piala Dunia. Kenapa enggak di ini dulu gitu beresin ya? Dulu ini kan, beresin dulu. Nah, kalau emang hasilnya bagus apa enggaknya ya udah itu terserah. Bagus lanjut ya, kalau nggak bagus ya pecat aja. Jangan sampai dipecat di tengah jalan, tapi nggak apa-apa lah sih, apa boleh buat kan, itu udah keputusan PSSI, kita harus ikutin. Tapi memang ada yang memang perlu disangat oleh PSSI nih ya, apalagi Bapak Ketum kita yang memang secara
menggebu-gebu dia ingin, artinya menggebu-gebu itu dia pun mengukur dan menakar. Artinya seorang Bapak Erick Thohir ya, yang tahu sendirilah di mana di Inter Milan. Iya. Ini kan sudah mengenal banyak pelatih kelas dunia loh, internasional. Eropa. Dan dunia. Sekarang iya. Dan dalam membidangi kementerian BUMN dan lain sebagainya pernah nggak ada, atau saat mengurus PSSI ada nggak minusnya atau buruknya seorang Bapak Ketum? Coba. Kalau ada minusnya sih pasti ada aja kalau minus. Ya, yang diketahui lah sampai saat ini ada nggak? Kalau ada ya apa gitu? Kalau untuk di kinerja dia untuk PSSI banyak. Oh, banyak apa minusnya. Coba? Iya coba. Lupa saya. Wah. Kalau lupa berarti ya udah. Tadi materinya dibaca dulu jadi lupa. Tapi biasanya kalau ada kesalahan, biasanya orang bikin 1000 kebaikan, kalau ada kesalahan 1-2 itu paling garis besarnya itu tuh. Tapi tadi briefing nggak bahas ini. Oh ya enggak, karena memang kalau dalam suatu kesalahan memang menjadi iya dong, kita spontanitas dong yang itu penonton. Nah, ini justru nanti para penonton akan bisa menyimak, selain menyimak akan mengkoreksi dan mengevaluasi dan bahkan nanti memberikan komen di dalamnya. Yang live TikTok juga gimana? Yang live TikTok juga menyimak sekaligus silahkan berkomentar. Yang live TikTok maaf ya nggak bisa sebutin atau bacain komentar-komentarnya. Susah ngebacanya. Sejauh mata memandang. Sejauh saya menyimak dan memperhatikan. Dari awal mula Bapak Ketum kita ini mengendalikan atau di bawah kepemimpinan PSSI ya, juga lain sebagainya ya, ini hampir tidak ada menurut Aing ya. Jadi coba lihat, ini benar-benar sampai pada saat Piala Dunia ya, Argentina melawan Prancis. Ya. Setelah itu Argentina langsung main sama timnas Garuda. Coba. Tapi tanpa Messi deh. Tanpa Messi ya nggak masalah. Artinya secara apa ya, koordinasi, konfirmasi dan hubungan dengan negara-negara yang lain itu udah luar biasa. Ada gebrakan-gebrakan dan memang arahnya bisa sangat disupport penuh oleh para pendukung pun untuk bisa memajukan, dipercayalah untuk bisa PSSI untuk bisa maju sangat pesat. Nah, itu di bidang sepak bolanya. Kalau di bidang Kementerian BUMN sendiri, Kementerian BUMN ya, makanya kalau menurut saya nih ya, artinya beliau dari dari periode kemarin sekarang masih bertahan di sekarang pun masih tidak ada cacat yang buruk lah, nggak ada, maksudnya coretan hampir nggak ada. Jadi the best lah untuk Bapak Ketum. Iya. Dan saya yakin ini keputusan beliau pun nggak main-main. Apalagi tadi dengan para exo PSSI udah pasti, karena ini pemecatan atau diberhentikannya STY ini menjadi poin yang sangat menjadikan baik dan buruknya reputasi seorang Erick Thohir. Coba, ini menjadi coretan dia juga ketika ada orang pasti yang pro dan kontra. Dan ini contoh, misalnya timnas yang sekarang nih yang menggantikan STY siapa? Patrick Kluivert. Patrick Kluivert. Iya. Enggak, itu pemain mana? Itu dulu pemain bola loh. Dulunya pernah main di Pelita Jaya. Di mana? Dia itu dulu tuh main di Barcelona. Main di AC Milan. Kalau nggak salah ya. Terus timnas Belanda. Dia penyerang dia itu penyerang tunggal dia. Dia itu bagusnya di bola-bola atas. Dia itu masternya headingan dia. Berarti
Tapi pada saat dulu sempat di calling sama Pelita Jaya Karawang. Ngapain? Cuma, Ngapain? Jadi RT. Ini timnas loh. Ini iya maksudnya beliau sekarang menjadi pelatih nih pengganti STY. Ini harusnya masa jadi RT. Tapi di belakang ya masa Karawang mau manggil Patrick Koliper. Iya makanya kagak di ACC. Sama siapa? Sama siapa? Nggak bayar kali. Iya makanya nggak di ACC tuh. Padahal pada saat itu sama Bupati Karawang. Ya Bupati Karawang menginginkan ya. Cuma aparat Hansip yang tidak menyetujui. Oh keputusannya ada di Hansip. Hansip ini garda terdepan pada saat ketika tim keamanan pertandingan ya Tarkam. Ayo Tarkam kalau nggak ada ansip yang mengamankan. Udah ngamain sekarang. Tarkam. Iya. Itu yang ngamanin siapa? Siapa? Abri Garang Tentara. Ini mah Koramil. Karena Tarkam itu sekalinya rusuh, kalau kekuatan Hansip doang kurang. Secara keamanan, secara tingkat insiden ataupun eksiden Tarkam lebih tinggi, lebih membara. Iya. Itu kalau emang harusnya Hansip atau Limas, itu harus 9 peleton itu. Di 9 peleton yang ngamanin Tarkam. Kalau kalau 9 peleton itu penonton lebih banyak ke tim personel keamanan. Iya. Karena kalau bicara Tarkam nih, pasti ingat pernah Tarkam nih ya. Ceritanya tuh penalti. Yang namanya penalti diriung-riung sama penonton. Jadi penonton pada masuk, ayo masuk. Mental itu. Tarkam tuh begitu tuh. Sampai nggak bisa ke bendung, masa penalti diriung-riung masuk itu penonton pada ikut masuk tuh. Iya. Aduh, tuh Tarkam hebatnya Tarkam. Tapi ada nih Tarkam. Ngomong-ngomong Tarkam ada di mana ya? Di Jawa itu. Tarkamnya tuh ada tribunnya lapangan antar kampung. Ada tribunnya. Terus dia ngambil foto sama videonya tuh lewat drone itu. Bagus itu. Itu sekelas Tarkam. Kameranya pakai drone. Penontonnya juga banyak. Itu kalau nggak salah di Jawa apa di mana ya? Iya. Jawa Tengah apa Jawa Timur saya nggak tahu itu. Tapi kan kalau bicara Tarkam nih, penontonnya aja pada geglosoran. Ada yang jongkok, ada yang ngerokok, ada yang sambil ngopi, ada yang megangin gawang, sampai itu megangin gawang di belakang. Itu kalau nggak seneng dicabut gawang. Jangankan itu, dukun aja ada di situ. Dukun ngebul tuh menyan, ada. Jadi sebelum pertandingan tuh si gawang tuh dikasih apa ya? Disiram air garam supaya kegolan. Terus gawang lawan supaya kegolan. Iya. Kasih itu juga. Masing-masing punya tameng untuk menjadikan timnya ini nih kuat. Bahkan bisa jadi hijab nih. Jadi si apa namanya? Pakai pagar gaib. Pakai kabar gaib. Jadi si bola tuh meskipun lewatin kiper nggak masuk. Karena bolanya apa? Ini masih make di Tarkam ini masih main. Jadi itu masih ada dukun-dukunnya. Nah, itu dukun juga udah masuk dalam timnas bagian perdukunan kayaknya. Kenapa? Tadi dulu. Kenapa nggak timnas waktu main atau main dimanapun dukun diundang ya? Sebenarnya dukun ini dia mainnya di belakang karena dia suka lewat main belakang. Kan kalau di Tarkam itu kan depan gawangnya dikasih menyan, dikasih apa? Main Tarkam. Kenapa nggak waktu timnas main piala kualifikasi Piala Dunia? Kenapa nggak panggil aja dukun? Ini kita kan akan main di Cina sama Australia dulu ya. Dukun dari sini, benar nggak? Iya. Pasti mau dia. Sekarang itu dukun udah berevolusi. Jadi kalau dulu
dukun atau di kampung-kampung itu dukun masih pakai selendang apa tasbih ya kan, tulang tengkorak, tulang fosil gigi kelinci, iya, terus dinosaurus ini sama tanduk banteng. Iya, ya kan masih terkesan serem, rambut gondrong, wah masih ya kan. Sekarang itu udah berevolusi, udah canggih, udah berkacamata hitam, peci haji. Nggak ada yang nyangka, jadi udah nggak ada yang nyangka ternyata itu dukun, padahal ada itu nyata. Mungkin bisa jadi dia mainnya di belakang tribun. Orang nganggapnya itu ngebakar sosis, padahal itu lagi bacain mantra jampe, ngebul. Cuma medianya sosis. Lah, bang beli sosis bang. Lah buset, gua lagi ngejampe kemenangan timnas ini. Jadi nggak bisa ditebak dia dukun atau tukang sosis. Ya kan sekarang nih tarkam kerusuhan. Kadang dulu supporter kerusuhan juga. Kenapa di negara lain nggak ada? Kayak di Liga Inggris kan kita. Liga Inggris itu kan dekat sama lapangan. Liga Inggris itu nonton bola udah kayak nonton film. Udah kayak nonton sinetron. Rapi, sikap, tegak, sekalipun ekspresinya pun nggak berlebih. Tapi Indonesia euforianya menggelegar, hatinya bergejolak, darahnya mendidih. Merdeka! 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 Cepet puisi. Menggelegar. Nggak ada, saya yakin timnas kalau main nggak ada itu yang uplek diem, karena darah Garuda mereka mengalir deras dan untuk membakar semangat Garuda timnas Indonesia. Makanya menjadi role model Indonesia sekarang nih, lagu-lagu kebangsaan Indonesia, bahkan ketika timnas Indonesia main berebut jam tayang siar, hak siarnya itu berebut dunia nih. Makanya, pada saat Erick Thohir juga, semua penonton Indonesia, bahkan pejabat-pejabat semua memakai baju timnas Garuda. Hanya pada saat Erick Thohir. Emang dulu memang make, tapi tidak sampai menyeluruh. Sekarang hampir semua merah putih menyelimuti stadion. Ini yang luar biasa. Artinya ketika pada saat ini nih ya, di bawah kepemimpinan Bapak Erick Thohir ini udah artinya semangat membara timnas kita sangat luar biasa. Nah makanya nih ketika STY diberhentikan ya, ini menurut gua memang banyak para pendukung timnas yang kecewa. Satu, kecewa. Ya. Dua, sedih ya, pasti sama aja mau kecewa. Terus tidak percaya lagi dengan timnas. Ya. Selanjutnya masa depan timnas mungkin mereka sudah kayaknya udah ngeper. Tapi ketahuilah, di saat timnas Garuda down, di saat timnas Garuda terpuruk, di saat timnas Indonesia sedang melesat jauh, terpuruk ataupun bangkit, engkau harus tetap mendukung timnas itu, bro. Harusnya jangan lagi terpuruk, biasa-biasa aja. Ya. Tapi giliran timnas lagi, lawan ini menang, lawan Arab Saudi menang sampai posisi sekarang baru dah Indonesia baru dah. Lah lu kemarin kemana aja? Tapi yang menarik untuk bahas timnas nih. Dulu kan STY cuman targetnya peringkat 3 sama 4 biar masuk ke round 4. Setelah digantikan nama Patrick Kluivert, harga mati masuk otomatis Piala Dunia. Itu kata supporter
Indonesia harus harga mati masuk Piala Dunia. Harga mati untuk pokoknya targetnya memang harga mati masuk Piala Dunia. Karena publik sudah memang satu tadi memang perjuangan STY ini kan udah luar biasa. Iya, luar biasa. Sehingga estafet kepemimpinan ketua timnas atau coach pelatih ini menjadi, kalaupun tergantikan, harus perkembangannya ya lebih jauh, secara kualitasnya pun lebih jauh, walaupun secara histori ini sepeknya si Patrick ya, ini ya, kan buram, buram, agak buram prestasinya. Iya, satu buram, kedua ini kiri, terus bayang-bayang semu, ya kan? Terus ibarat kamera nih masih kamera belum HD gitu. Ya kan, jadi banyak orang yang secara apa namanya, pemikirannya ini ada. Tapi di belakang Patrick masih ada. Nah, dua orang ini ya. Dua orang. Nah, ini pengaruhnya besar di sini katanya. Asisten masih ada Alex Pastur. Alex Pastur. Pastur. Saya tahu itu formennya Selen. Pak Alek? Bukan Alek Totok. Pastur. Alex Pastur. Oh, bukan Pak Totok itu. Kan sama ya Denny Lanzat kalau nggak salah. Tapi ada mantan pemain timnas di situ. Ada Irfan Bahdim kayaknya buat komunikasi. Iya, memang selama ini yang nah ya, maksudnya gini, Bapak Ketum kita nih PSSI ya, sebenarnya apa yang terjadi ini kan mengagetkan publik di saat sedang tidak ada apa-apa sebenarnya, maksudnya yang ya secara kacamata publik nih ya, kayaknya nggak ada dinamika yang sangat besar gitu, kali STY mojel timnas ya kan, atau ngejewer pemain timnas atau apalah di balik itu kan nggak ada sama sekali. Tapi tiba-tiba jebret diberhentikan, ini kan berarti ada faktor yang apalah di situ. Nah, artinya di sini Bapak atau PSSI ya melihat ternyata ada banyak dinamika di luar atau di luar ganti baju, apa istilahnya? Locker room. Ya, artinya di luar insiden di locker room. Ya, artinya ternyata ada problem ini antara coach dengan pemain. Dan itu kan tadi isu. Iya, isu. Tapi nggak tahu benar atau tapi enggak. Kalau memang tahu. Ini memang benar, ini menurut gue sih ini keputusan yang tepat. Artinya PSSI ini melihat dan mengukur bahwasannya hubungan antara coach dengan pemain ini jauh lebih penting dibandingkan mungkin pendukung-pendukung yang hanya tahu sekedar mendukung saja. Karena di dalamnya nih hubungan antara coach dengan pemain harus harmonis, harus saling bahu membahu dan hubungannya harus erat. Kalau enggak nih selek aja dikit selek. Ya males. Ya kalau selek ya biasanya ditap lagi. Ya, nah, itu baut. Artinya kalau ada problem dinamika antara pemain dan coach, nah ini kan bisa merusak hubungan tim di tim ya kan, dan bisa jadi kekecewaan itu nggak mau main. Iya. Ininya ST-nya ngambek-ngambek kan? Iya. Bisa jadi pemain kan? Bisa jadi. Mas latihan ST-nya marah-marah mulu, galak, apalah. Itu mah. Itu mungkin penyebabnya. Iya, itu mah si Sipit matanya nggak mau melek. Lihat dong pemain yang hebat kan gua. Nah kan bisa jadi. Kenapa gua nggak diturun-turunin ya kan? Kenapa gua nggak dipanggil? Kenapa gua nggak dijadiin dimainin di menit awal? Nah kan ini bisa jadi, iya nggak? Iya. Jadi serba salah juga. Ya pemain harus ngikutin apa kata pelatih. Nah itu. Nah sedangkan pelatih problem jadi sama pemainnya. Harus jadi secara strategi kan. Pemain harus ngikutin kata pelatih, strateginya harus begini. Nah ada yang salah satu pemain
nggak setuju dengan strategi yang diterapkan oleh STY. Nah disitulah konflik mulai. Ini harus kesadaran diri pada seorang pemain harusnya. Artinya selama lu jadi pemain, selama lu jadi anak asuhan seorang pelatih, kudu ngikut, kudu nurut apa yang instruksi dari seorang pelatih itu. Ya. Ini modal awal, ini dasar, ini fundamental skill ya yang harus tertanam pada diri seorang pemain. Ya, artinya jangan dulu berontak, jangan dulu menganggap salah ini salah, tapi ada saatnya ketika lu jadi pelatih nanti silahkan lu keluar, silahkan lu ngomong ngoceh di depan hadapan pemain, silahkan, ada waktunya. Begitu, Bro. Ya berarti harus nurut pemain. Nurut sama dulu. Pelatih. Iya. Meskipun perintahnya itu benar atau salah. Selama perintah itu memang saya yakin nggak ada satupun pelatih yang menginginkan anak asuhnya kalah. Nggak ada. Dulu pernah ada sih. Wih. Nggak tahu ya. Di mana? Tarkam. Bukan. Timnas. Persija lawan MU. Timnas. Ada. Nggak tahu itu, kan. Oh, ini ada politisasi kayaknya di dalamnya ini. Dulu tuh pernah waktu Piala AFF. Dulu namanya tuh Piala Tiger. Tiger Cup. Sebelum diganti sama Piala AFF. Untuk menghindar melawan Vietnam apa melawan Thailand ya. Indonesia tuh main sepak bola gajah. Main sepak bola gajah. Jadi dia itu timnas itu disuruh kita mengalah aja, biar nggak ketemu Thailand atau Vietnam, saya lupa lagi. Berarti ini pada sengaja mengalah. Tapi ini kebenarannya masih tanda tanya. Benar, kan ini nyata kok. Nyata fakta ini. Iya, akhirnya kan pemain Indonesia gol bunuh diri. Bikin gol bunuh diri. Konspirasi. Tapi akhirnya kan kena sama FIFA. Akhirnya ketahuan, maksudnya ketahuan. Itu hanya mengalah untuk menghindari lawan ketemu dengan pemain inilah. Ketemu dengan timnas ini karena timnas tersebut ditakutin. Jadi timnas Indonesia tuh ingin jadi runner up supaya nggak melawan pemenang di grup lain. Nah, berarti kalau bicara kayak gini, berarti ada juga dong para pemain-pemain ada disanksi. Iya, maksudnya entah itu di kancah dunia ataupun internal. Tarkam juga masuk kayaknya. Ada. Maksudnya ada politik-politik dalam bermain sepak bola pun. Konspirasi itu ada. Wih. Dulu nih di levelannya Eropa juga ada. Ada. Dulu waktu Juventus juara. Ternyata lawan kasus Calciopoli. Enggak, Juventus lawan Pelita Jaya. Bukan. Hidup Pelita Jaya. Kerawang. Terus akhirnya kan Juventus meraih Scudetto. Usut punya usut sama PSSI-nya Itali. Diusut ternyata ada skor. Akhirnya ketahuan dan Scudetto-nya nggak jadi dikasih ke Inter kalau salah. Dan Juventus itu degradasi langsung ke Serie B. Tahun berapa itu saya lupa lagi. Nih, ada di levelan dunia juga. Maksudnya gini, yang mencoba untuk sengaja mengalah, ya ini pasti ada rentetan alasan. Satu contoh kalau kayak tadi, Tiger itu alasannya nggak mau menang di situ karena nggak mau bertemu dengan yang lebih jago. Iya itu. Nah terus berarti ada juga yang sengaja mengalah karena duit. Ada. AFF kemarin. Waktu final lawan Malaysia. Enggak, apa? Timnas mana? Timnas Konoha kayaknya. Tapi saya nggak tahu itu benar apa enggak. Cuma isunya seperti itu. Isunya seperti itu. Tapi kalau pemainnya ditanya, dia nggak tahu. Jadi pada saat nggak ada. Lawan Harimau Malaya. Saya tahu lagunya. Apa? Tak pernah ucap hello, engkau melambai. Harimau Malaya. Itu lagu kebesarannya
Malaysia tuh. Itu lagu Pinipin. Tapi ada lagi konspirasi sampai taruhannya nyawa. Ada. Nyawa loh. Itu terjadi di Piala Dunia. Enggak, kalau taruhannya nyawa mungkin ada pemain yang memang saat itu udah mau sakaratul maut, jantungnya udah tinggal menunggu diajanin gitu. Bukan. Dulu tuh ada di Piala Dunia tahun 90-an tuh, tahun 94 apa tahun 90 ya. Itu terjadi waktu Kolombia melawan apa saya nggak tahu, lupa lagi saya. Itu jadi si pemain itu diancam sama mafia bola negara sana. Kamu harus kalah, tim Kolombia harus kalah. Akhirnya pemain tersebut kalau enggak kamu akan saya cut katanya. Enggak, cut ini enggak boleh bertanding apa? Cut. Akhirnya orang itu melakukan gol bunuh diri ke gawangnya sendiri. Namanya Escobar. Pemain Kolombia. Escobar. Temannya Es geprek. Esteller. Akhirnya dia melakukan gol bunuh diri itu. Tapi ujungnya dia meninggal juga dibunuh. Yang pasti meninggalnya bukan di situ. Bukan. Meninggalnya di belakang, ditarik sama leasing. Debt collector. Nyawa mau. Iya. Artinya dari situ aman. Ya. Ternyata eksekusinya di belakang. Ada kayak gitu. Ada lagi taruh nyawa. Pemain Malaysia kemarin. Siapa? Waktu Piala AFC kalau nggak salah. Itu yang dibangga-banggakan oleh warganya, penduduknya Malaysia. Karena timnasnya kalah, disiram dia pakai air keras. Sangat. Itu yang waktu dia ngegolin lawan Korea Selatan, saya lupa namanya tuh, lupa mulu saya kadang-kadang. Waktu habis timnasnya nggak lolos ke putaran berikutnya, timnasnya pulang. Nah itu terjadi, dia menerima ancaman dulu lewat media sosial, ancaman. Habis itu yang diancam keluarganya. Nah habis itu kan dia skip aja katanya. Ternyata kejadian dia pas keluar rumah disiram air keras. Kayaknya yang nyiram air mungkin keras. Kecewa mungkin dia dengan penampilan timnasnya. Satu kecewa, dan si eksekutor penyiramnya ini kayaknya masih satu sama yang nyiram Agus Buta. Ya. Agus air keras sama Agus Buntu. sama ini yang KPK disiram itu Baswedan. Novel Baswedan. Wah ini tapi ketahuan nih yang nyiramnya siapa? Misteri. Beritanya nggak nyimak lagi. Enggak, kalau ketahuan mah ya kita siram lagi. Ya. Pakai air comberan. Jangan. Air comberan mah cuma bau doang. Air apa? Iya. Air kencing. Keras ya, luar biasa. Sepak bola ini beratnya permainan perjudiannya itu lebih tinggi. Memang sepak bola ini menjadi olahraga yang paling populer mendunia, dan bisnisnya, duitnya itu tinggi. Lebih tinggi. Bahkan kalau kita bicara F1, GP itu kan onderdil barang-barang mahal, mekanik mahal, ya kan? Tapi kalah sama bola. Bola ini ya olahraga paling populer. Dunia, dan sampai ke kampung-kampung bisa melakukan semuanya. Event dimanapun bisa main bola. Anak kecil, anak saya main bola di kamar bisa main bola. Saya bisa main bola. Tapi ada teman saya kemarin main bola. Di mana? Di mall. Bawa anduk lagi. Lah itu mandi bola. Mandi bola. Nah ini ya kembali nih STY nih. Ya. STY 1 tadi diberhentikannya ini menjadi sangat menarik untuk diperbincangkan.
dan sampai kepergiannya pun dikawal ya oleh timnas. Tapi kalau pendukung, pendukung timnas. Oh ya, pendukung timnas. Terus dari ini PSSI ada nggak yang mengantar? Kalau dilihat sih nggak ada. Nggak ada ya. Cuman, tapi pada saat diberhentinya STY ya sebelum kepulangan ini ada beberapa seperti, aduh saya lupa ya. Ini dia ikut bersalaman dan mengucapkan sayonara gitu. Artinya terima kasih STY. Sayonara kan bahasa Jepang. Oh ini bahasa ini ya? Ya kan Korea. Oh iya, Kamerun. Korea gimana? Oh iya, Korea Selatan. Iya. Pada saat itu STY di sampingnya orang Jepang. Jadi ngomongnya sayonara. Bentar lagi sayur deh ngomongnya. Jadi gini, maksudnya ada beberapa pejabat yang memang mengucapkan mendampingi ucapan perpisahan, artinya mengucapkan selamat, bukan selamat, maksudnya terima kasih STY sudah memberikan yang terbaik, sudah memberikan effort yang luar biasa terhadap timnas Garuda Indonesia itu. Berarti harapan kita semua nih setelah kepulangan STY apa aja nih? Ya harapannya nggak muluk-muluk, intinya nomor 1 udah harga mati timnas Piala Dunia. Indonesia harus masuk Piala Dunia. Mau itu peringkat 2 atau peringkat 3 atau 4, intinya masuk aja. Mau masuk ke round 4 lagi nanti di peringkat 3 dan keempat, masuk aja. Pokoknya targetannya itu masuk. Mau siapapun ya STY keluar dan digantikan oleh Patrick Kluivert. Ya, pokoknya harga mati Indonesia harus masuk Piala Dunia. Kalau nggak masuk, pecat langsung. Ini tantangan yang luar biasa nih untuk Quick nih. Oh, iya. Untuk pelatih timnas yang Patrick dan kawan-kawannya dan kawan-kawan. Iya. Ini udah taruhannya karir dia. Makanya besok pertandingan Indonesia melawan Australia ini menjadi tontonan yang super luar biasa. Ini akan disaksikan oleh semua para pendukung timnas dan juga dunia, karena ini akan mempertaruhkan harga dirinya Patrick ya, dan juga inilah ajang yang tepat untuk Patrick ya meracik semua strategi kekuatannya untuk tampil di Indonesia mungkin melawan Australia. Di mana? Di Australia. Nah, ini dan juga mungkin closing statement ya menurut gua nih ya ucapan terima kasih lah intinya juga ya kepada STY yang sudah membawa timnas Indonesia sampai ke posisi sekarang ini yang luar biasa sangat lah ini ya. Dan juga tentunya untuk pelatih Patrick ya. Ini SpongeBob bukan? Patrick SpongeBob mah yang di bintang laut. Bintang laut Patrick. Sandi Senora. Iya, ini juga PR yang luar biasa, tapi kita berharap apapun yang terjadi dan siapapun pelatihnya Indonesia tetap harus kita dukung ya, kalah ataupun menang tetap kita dukung, dan harapan terbesar sih kita masuk Piala Dunia, to be the winner ya. Terima kasih ya. Sekian dari kita semua ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.